Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya, Kak Imam. Video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang bioteknologi modern. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami manfaat dan proses pembuatan vaksin dengan menggunakan inovasi teknologi biologi. Nah, adik-adik masih ingat kan? Apa penyebab dari masa pandemi COVID-19 kemarin? Ya, seperti kita ketahui bersama, viruslah yang menjadi biang keroknya. Coba adik-adik ingat kembali, apa saja solusi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemi ini? Tentunya, selain menerapkan pola hidup sehat, menaati protokol kesehatan, kita juga dianjurkan untuk mengikuti program vaksinasi. Mengapa kita harus vaksin? Apa sebenarnya vaksin itu? Bagaimana cara membuatnya? Agar adik-adik bisa menjawab pertanyaan tersebut, jangan kemana-mana. Simak terus video ini. Baik adik-adik, apa sih sebenarnya vaksin itu? Ternyata, vaksin adalah sediaan biologis yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan adaptif terhadap suatu penyakit infeksi tertentu. Biasanya, vaksin mengandung agen atau zat yang menyerupai mikroorganisme penyebab penyakit. Mengapa kita perlu divaksin? Coba adik-adik bayangkan, sebuah negara yang memiliki tentara tetapi tidak pernah dilatih untuk berperang. Apa yang akan terjadi? Ya, tentu negara itu akan mudah runtuh saat diserang oleh musuh. Sama halnya dengan tubuh kita. Dengan divaksinasi, maka sistem kekebalan tubuh kita akan belajar bagaimana cara menghadapi penyakit tertentu. Sehingga ketika sewaktu-waktu tubuh kita diserang, maka sistem kekebalan tubuh kita sudah siap. Dengan demikian, efek yang ditimbulkan oleh penyakit tidak akan separah ketika kita tidak divaksin. Bagaimana cara membuat vaksin? Ada beberapa metode pembuatan vaksin. Metode pertama, vaksin yang dilemahkan dan hidup, yaitu memasukkan bentuk virus yang tidak aktif atau lemah sehingga tidak dapat menyebabkan penyakit. Sedangkan metode kedua, menggunakan vaksin mati atau disebut juga vaksin tidak aktif. Proses ini membuat virus atau kuman tetap utuh, namun tidak dapat berkembang biak dan menyebabkan penyakit di dalam tubuh. Sementara metode ketiga adalah dengan vaksin mRNA. Metode ini tidak menggunakan virus atau kuman yang dilemahkan dan dimatikan, melainkan komponen materi genetik yang direkayasa agar menyerupai kuman atau virus tertentu. Adik-adik, sekarang kita bahas tahapan produksi vaksin menggunakan teknik DNA rekombinan. Pertama, tahap isolasi materi genetik, yaitu DNA atau RNA dari virus. Pada tahap ini, terjadi pemisahan fragmen DNA target dari campuran fragmen-fragmen DNA pengotornya. Jika materi genetiknya berupa RNA, maka akan diubah dulu menjadi DNA. Kedua, masuk pada proses pemotongan fragmen DNA bagian tertentu, baik DNA donor maupun vektor. Proses pemotongan menggunakan bantuan enzim restriksi dengan jenis yang sama, sehingga menghasilkan potongan DNA yang sama dan sesuai yang diinginkan. Ketiga, DNA yang sudah dipotong dan ditandai serta di dalamnya membawa sifat yang diinginkan akan disisipkan ke dalam vektor berupa plasmid atau vektor lainnya. Kemudian disambung menggunakan enzim ligase, sehingga terbentuklah DNA rekombinan. Keempat,
Setelah terbentuk DNA rekombinan, maka akan dimasukkan ke dalam sel target atau sel hidup, biasanya pada bakteri. Bakteri dipilih karena memiliki tingkat perkembangbiakan yang sangat cepat, sehingga DNA yang diharapkan dapat direplikasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan. Dan terakhir, untuk memperoleh plasmid dengan DNA yang diinginkan, dilakukan purifikasi dari sel inang yang dikembangbiakan. Lalu, plasmid dengan DNA yang diinginkan disimpan dan akan digunakan sebagai vaksin. Tentunya melalui berbagai tahapan uji coba terlebih dahulu dan juga setelah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Baik adik-adik, demikian video pembelajaran kita kali ini. Sekarang kalian sudah bisa memahami apa itu vaksin, mengapa kita perlu vaksin, dan bagaimana cara produksinya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran biologi selanjutnya.